Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Alfari. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih, perbedaan ilmu fikih, usulun fikih, opsi kajian fikih dan usulun fikih, pengertian kaidah fikih, serta manfaat mempelajari ilmu fikih dan usulun fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu pengertian fikih secara bahasa dan istilah? Menurut bahasa atau etimologi, dalam fikih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-fahmu, yang berarti paham. Pernyataan faqahtu ad-darsa, saya memahami pelajaran itu. May yuridillahu khairan fayuqafihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dan pengetahuan agama. Usulun fikih itu, dan menurut terminologi fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama yang berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah, karena yakni sama saja dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa, yang berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas baik maupun secara tersembunyi, dan telah berpendapat sebagian ulama bahwasanya fikih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam. Para usuliyin memaknakan fikih secara istilah dalam 3 fase, yaitu fase pertama bahwa fikih sama dengan syariat, yakni segala pengetahuan terkait apa-apa yang datang dari Allah, baik berupa akidah, akhlak maupun perbuatan anggota badan. Fase kedua, fikih definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersandarkan dalil-dalil terperinci. Fase ketiga, yang berlaku hingga saat ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah bersifat furu'iyah amaliyah yang bersandarkan dalil terperinci. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili terdapat beberapa pendapat tentang definisi al-fiqh, yaitu beliau mengutip pendapat Abu Hanifah mendefinisikan sebagai berikut: ma'rifatun nasi ma laha wa ma 'alaiha, pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili mengutip ulama kalangan Syafi'iyah yang mendefinisikan al-fiqh sebagai berikut: al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasib min af'alil min tafsiliyah, pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan amal yang digali dari dalil terperinci. Fikih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya sampai dzan, karena ditarik dari dalil-dalil yang zanni. Bahwa hukum fikih itu zanni sejalannya pula dengan kata al-muktasab. Dalam definisi tersebut diusahakan mengandung pengertian ada campuran tangan akal pikiran manusia dalam penarikan dari Al-Quran Sunnah. Apakah itu ilmu usulun fiqh? Kita masuk yang ke B. Apakah itu ilmu usulun fiqh? Menurut Profesor Haji Satria Effendi Muhammad Zain dalam ensiklopedia tematis dunia Islam dan kata al-usul adalah bentuk dari jamak al-asl, yaitu landasan tempat membangun sesuatu. Sedangkan ulama terkemuka dari Damaskus, Suriah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengartikan bahwa al-asl ada sebagai dalil. Sedangkan secara bahasa fikih atau yang berarti pemahaman, secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklif, yang didalilnya digali satu persatu, ujar Profesor Satria. Para ulama besar memiliki pendapat masing-masing tentang definisi usulun fiqh. Syekh Kamaluddin bin Hammam
dalam kitab Thohir mendefinisikan usul fiqh sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk menggali-gali hukum fikih. Dengan kata lain, usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil syar'i, ungkap Profesor Abu Zahroh dalam buku yang bertajuk Ushulul Fiqh. Sedangkan Imam Al-Baidawi mengatakan usul fiqh sebagai pengetahuan tentang dalil fikih secara umum dan menyeluruh, cara mengisbatkan atau menarik hukum dari dalil itu tentang hal ihwal pelaku intisbat. Lalu apa bedanya dengan ilmu fikih dan usul fiqh? Ilmu usul fiqh hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara' baik menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan ukubah atau hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan demikian, menurut Ensiklopedia Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami dan diamalkan. Objek kajian fikih dan usul fiqh. Objek kajian fikih dapat diartikan segala sesuatu yang menjadi sasaran syara' yang pada kenyataannya tersusun dari dua bagian. Yang pertama hukum syara', hukum amaliyah, dan kedua adalah dalil tafsiliyah yang jelas mengenai hukum itu. Objek kajian usul fiqh menurut Muhammad Az-Zuhaili atau ahli fikih dan usul fiqh dari Syria mengatakan bahwasanya menjadi objek kajian usul fiqh yang membedakannya dari kajian fiqh antara lain hukum Islam atau dalil-dalil, mencarikan jalan keluar dari dalil tersebut, pembatasan ijtihad, pembahasan tentang hukum syara', pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara yang menggunakannya. Tujuan ilmu fikih sebagai batasan-batasan pemahaman umat tentang hukum-hukum syara' yang berlaku dalam kehidupan beragama dan masyarakat, yang biasanya berpautan dengan masalah-masalah amaliyah yang dikerjakan oleh mukallaf sehari-hari. Tujuan usulul fiqh ialah agar para mukallaf mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, dalil-dalil yang harus diketahui itu bersifat global dan harus tahu pula cara penggunaannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya. Terus pengertian kaidah fikih. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar atau aturan atau patokan umum. Pengertian sejalan dengan al-Sifahani yang mengatakan bahwa al-qaidah secara bahasa berarti fondasi atau dasar. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari al-fiqh, yaitu memahami atau paham atau pemahaman yang mendalam. Al-fahm al-amik yang dibubuhi an-nisbah untuk menunjukkan kejenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Terus manfaat mempelajari ilmu fikih. Menurut ahli usulul fiqh, manfaat utama ilmu ini adalah mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kuli atau umum, teori-teori yang berkaitan dengannya untuk diterapkan pada dalil tafsili atau terperinci sehingga dapat diisbatkan hukum syara' yang ditujukan melalui kaidah-kaidah usulul fiqh. Diketahui nas-nas syara' dan hukum-hukum ditunjukkan. Dengan usulul fiqh dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil kelihatan bertentangan satu sama yang lain melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian usulul fiqh, yaitu qiyas, ihsan, ishab, urf,
dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak jelas langsung oleh nas. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.